developer ya, lulusan kita tuh ada yang jadi developer, ada yang jadi kontraktor gitu. Kemudian ada juga yang ya jurusan arsitektur itu adalah ya suatu tempat di universitas ya untuk belajar mengenai ilmu arsitektur gitu. Jadi memang kategori jurusan arsitektur ini termasuk dalam applied sciences ya. Jadi nggak seperti matematika atau fisika gitu ya. Tapi kita itu lebih ke ilmu yang diterapkan. Nah itu adalah ya jurusan arsitektur. Jadi di jurusan arsitektur kita belajar tentang bagaimana mengubah suatu ruang ya, mengolah ruang gitu. Kalau kita tahu mungkin ya mendesain ya, merancang gitu kan, merancang rumah atau ya bangunan gitu, atau semua lingkungan yang dibina ya, lingkungan yang dibuat oleh manusia gitu. Nah di situ kita belajar tentang itu, dan kemudian ya tentunya mungkin ya udah tahu kita akhirnya akan menjadi arsitek gitu. Oke, ya. Jadi untuk masuk ke jurusan arsitektur yang perlu dipersiapkan ya tentunya nilai-nilai dari jenjang pendidikan sebelumnya yang cukup ya, atau dalam hal ini ya SMA. Jadi nilai-nilai sewaktu di sekolah menengah atas yaitu harus memang cukup. Tapi khususnya dalam jurusan arsitektur ya kita mungkin kalau teman-teman mungkin tertarik atau suka menggambar gitu ya, terus suka bangunan-bangunan gitu ya, rasanya pengetahuan dasar tentang atau ketertarikan tentang bangunan itu sudah cukup ya untuk menjadi persiapan masuk ke jurusan arsitektur. Jadi memang kita tidak ada ketentuan khusus untuk masuk jurusan arsitektur, ya hanya nilai yang cukup sama ya motivasi dan ketertarikan akan menggambar ataupun merancang ya, dan juga tentang bangunan-bangunan. Itu aja. Ya, jadi kalau setelah lulus dari jurusan arsitektur, ya tentunya pastinya tadi pertama menjadi arsitek ya, setelah melewati jenjang pendidikan berikutnya ya. Kalau jadi arsitek, jadi memang kita sebetulnya kan karena profesi ya, seperti dokter gitu, jadi memang harus ada pendidikan keprofesiannya lagi, kemudian magang baru bisa jadi arsitek. Nah, kalau untuk yang lainnya selain menjadi arsitek, ya sebenarnya macam-macam. Kita bisa jadi developer ya, lulusan kita tuh ada yang jadi developer, ada yang jadi kontraktor gitu. Kemudian ada juga yang meniti karir di pemerintahan yang terkait dengan regulasi tentang bangunan ataupun tentang tata ruang gitu ya. Kemudian jadi urban designer itu ada juga ya, jadi perancang kota ya itu. Dan juga ada juga lulusan kita yang menjadi 3D artist gitu, jadi yang suka visualisasi gitu ya, yang suka menghayal, membayangkan. Nah itu bisa juga meniti karir di 3D artist tadi atau visualisasi. Dan juga rasanya masih banyak lagi ya, semua pekerjaan yang terkait dengan bidang konstruksi khususnya gitu. Jadi mungkin juga supplier material gitu ya, nah itu bisa ya, dan lain-lainnya gitu. Ya, jadi tadi udah sempat disebutin ya, jadi setelah lulus itu harus mengambil jenjang kependidikan keprofesian gitu yang ada di dan sudah diakui oleh Asosiasi IAI atau Ikatan Arsitek Indonesia gitu. Kemudian ada juga mungkin beberapa pendidikan profesi itu yang sudah tergabung dalam pendidikan S2 ya, atau master atau magister. Nah itu bisa juga melalui jalur itu. Jadi setelah lulus kemudian harus magang ya, magang profesi itu yang disediakan juga di Asosiasi IAI selama kurang lebih 2 tahun ya.
Nah setelah itu bisa apply ke Dewan Arsitek Indonesia (DAI). Nah itu untuk apply surat tanda registrasi arsitek. Nah setelah itu jadi baru bisa dibilang disebut atau dipanggil arsitek gitu. Nah, jadi kalau tanpa itu ya kita belum bisa memanggil seorang itu sebenarnya arsitek. Dan bahkan sekarang sudah diterapkan ya seperti gelar dokter gitu ya, kalau di depannya ada DR gitu ya. Nah kalau kita sudah diterapkan ada AR gitu. Jadi misalnya ya arsitek Andra Matin gitu ya, itu sudah sah digunakan gitu. Dan setelah itu ya kalau mau berpraktik sebetulnya selama kita sudah punya klien gitu ya, misalnya ada klien yang datang ke kita mau buat rumah gitu ya, itu sudah bisa mulai berpraktek setelah mempunyai registrasi tadi ya, sertifikasi gitu. Nah, itu sudah selama ada klien sudah bisa mulai berpraktik gitu ya, dan bahkan kita juga cenderung kalau arsitek itu cukup fleksibel ya profesinya, jadi kita bisa di mana saja bekerjanya gitu ya, selama kita bisa kerjakan tidak harus di satu tempat tertentu gitu. Dan juga ya berpraktek arsitektur kalau sendiri seperti itu gitu ya, jadi profesinya mungkin seperti dokter tadi gitu ya, bisa praktek sendiri ataupun kita tergabung dalam satu biro konsultan atau firma ya arsitektur gitu, untuk misalnya proyek-proyek yang skalanya lebih besar gitu, jadi seperti ya bangunan publik gitu ya, ataupun tadi master plan gitu. Nah itu bisa tergabung dalam satu institusi atau kantor ya gitu untuk berpraktek arsitektur, mungkin seperti itu. Kalau S2 banyak ya, jadi yang pertama tadi saya sudah sebutin di jalur desain ya, itu ada magister arsitektur atau master arsitektur, jadi konsentrasinya tuh di praktik arsitektur. Terus kemudian ada urban design ya, master of urban design, itu juga tentang perkotaan ya, desain urban gitu. Dan sekarang yang banyak itu ada master of sustainable architecture ya gitu, jadi tentang energi terbarukan gitu ya, gimana arsitektur itu bisa berkelanjutan gitu. Nah itu di situ. Terus ada juga mungkin kalau mau habis itu fokus ke interior, itu juga bisa ya, desain interior itu ada juga S2-nya. Terus ada S2 landscape juga bisa. Jadi memang ilmu arsitektur ini, jurusan arsitektur ya cukup general ya, jadi ada yang bilang memang salah satu ibunya ilmu gitulah, ibunya ilmu. Jadi arsitektur itu kita bisa masuk ke interior, ke landscape, ke interior, ke urban design gitu ya, master plan gitu. Terus S2 yang lainnya mungkin ada beberapa yang misalnya mengambil fotografi, itu juga masih terkait gitu. Kemudian ada konsentrasi juga di architectural technology gitu, jadi tentang teknologi bangunan gitu ya, bagaimana membangun misalnya 100 lantai lebih gitu, atau bagaimana membangun bentang lebar gitu ya, gedung pertemuan, itu ada konsentrasi ilmunya juga gitu. Jadi cukup banyak ya di arsitektur ini untuk pendidikan lanjutannya. Ya, jadi buat adik-adik yang punya keinginan ya atau tertarik masuk ke jurusan arsitektur, persiapan tadi ya, jadi memang lebih baik memang kalau misalnya sudah mempunyai dasar atau bakat gitu ya, menggambar gitu, atau ketertarikan dan bisa menggambar, itu sudah modal yang cukup. Tapi seperti yang kita tahu sekarang memang sudah perkembangan teknologi ya gitu, jadi memang menggambar ini bukan lagi misalnya wajib yang mau masuk jurusan arsitektur harus bisa menggambar, enggak juga gitu. Jadi sekarang sudah ada software gitu ya untuk 3 dimensi gitu, untuk 2 dimensi itu sudah banyak. Jadi yang lebih penting lagi ya itu tadi, ketertarikan akan bangunan gitu ya, antusiasme. Kalau kalian memang suka sama bangunan-bangunan gitu ya,
suka sama ruangan gitu ya, misalnya kalian suka satu bangunan di Jakarta, di Indonesia atau di luar negeri gitu ya, terus kalian mungkin merasa terinspirasi, ya itu sudah menjadi modal yang cukup untuk menjadi arsitek, untuk masuk ke dalam jurusan arsitektur. Dan juga mungkin ini ya, jurusan arsitektur atau profesi arsitek itu kita mempunyai peran besar dalam pembangunan negeri gitu. Jadi kita bisa punya kontribusi gitu untuk negara ya gitu, atau untuk manusia lah secara umumnya, untuk menciptakan wadah yang berkualitas gitu. Jadi kalau kalian sekarang sudah lihat banyak pembangunan di Indonesia, nanti juga akan ada pembangunan ya, banyak sudah dimulai di Kalimantan untuk ibu kota negara. Nah itu kita sangat butuh arsitek-arsitek yang muda-muda nih Om, yang baru-baru gitu. Jadi buat adik-adik yang misalnya terpanggil gitu ya untuk mempunyai kontribusi atau tertarik dengan bangunan, ya silakan masuk ke jurusan arsitektur dan kita ya bangun bersama ya negara ini gitu. Ya, pesan untuk adik-adik mahasiswa ya yang sekarang menjalani jurusan arsitektur, ya khususnya memang persiapan untuk setelah lulus gitu ya. Jadi memang kalian ya belajar sebanyak-banyaknya gitu ya di kampus tentang arsitektur, tapi juga jangan berhenti sampai di kampus aja gitu. Coba di luar kampus juga gitu ya, misalnya ikut sayembara gitu ya, kan mungkin juga pernah dengar ada senior-senior yang menang sayembara gitu ya, atau alumni. Ya coba kalian juga mulai untuk ikut sayembara, karena itu memberikan pengalaman baru gitu ya. Dan untuk sayembara kan kalian bebas gitu ya, bisa berekspresi gitu ya, nggak terpaku sama apa yang harus dikerjakan misalnya kalau di studio di kampus gitu. Jadi sayembara, terus kemudian juga kerja praktek ya atau magang. Nah itu bisa juga memberikan pengalaman gitu, jadi bisa persiapan kalian untuk nanti kerja itu nggak kaget, menjadi jembatan lah antara dunia pendidikan dengan dunia praktek gitu. Dan juga lainnya ya misalnya datang ke pameran-pameran, terus kunjungin sebanyak mungkin bangunan-bangunan ya yang ada gitu. Jadi kalau kalian jalan-jalan ya lihat bangunannya gitu ya, jangan cuman misalnya instagramable gitu ya terus foto gitu, tapi ya perhatikan detailnya gitu. Jadi ada yang dipelajari juga. Nah sehingga nanti ketika kalian lulus, kalian mempunyai modal yang cukup, nggak hanya project studio aja gitu atau proyek yang ada di kampus aja gitu. Bahkan kalau mau lebih jauh lagi, misalnya kalian bisa misalnya mengerjakan proyek rancangan renovasi kecil-kecilan gitu ya dari keluarga atau dari teman-teman, ya silakan saja selama masih di batas-batas keprofesian tadi gitu. Jadi lebih aman kalau misalnya bisa ikut alumni atau senior yang sudah lulus, yang sudah mempunyai sertifikasi, kalian ikut atau magang tadi gitu ya, ngerjain proyek kecil. Nah itu bisa jadi tambahan portofolio untuk kalian, karena pada akhirnya yang dilihat jika kalian memang ingin jadi arsitek, yaitu adalah titik beratnya portofolionya ya gitu. Jadi karya-karya yang sudah dikerjakan gitu ya. IPK itu dilihat juga gitu ya, tapi lebih banyak akan melihat karya kalian, karena sekali lagi jurusan kita jurusan yang terapan ya, ilmu terapan gitu. Jadi melihat apa yang sudah pernah dikerjakan gitu dari karya.